Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan udara untuk mendeteksi hujan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Aldi Ruzal Fabian Kundiri dengan NIM 110221314. Dan saya sendiri Rifki Zono Adli 11022 13033. Saya Vincentius Adi Surya Francisco Antu dengan NIM 1102132. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Selanjutnya kita ke bagian alat-alat dan juga aplikasi. Untuk alat-alat dan aplikasi yang digunakan pada pengerjaan tugas kali ini, yang pertama ada DHT11, ada microcontroller ESP32, ada kabel jumper, ada breadboard, ada Arduino IDE, dan juga ada LabVIEW. Selanjutnya kita ke bagian sensornya. Sensor DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan juga kelembapan udara sekitar. Sensor ini sangat stabil dan juga memiliki kalibrasi yang sangat akurat, yaitu pembaruan data selama 1 detik sekali. Untuk spesifikasi sensornya, rentang jarak kelembapannya itu 20% sampai 90% dengan akurasi sensornya yaitu plus minus 5%. Selanjutnya untuk rentang jarak pengukuran suhu yaitu di 0 sampai 50 derajat dengan akurasi sensornya itu plus minus 2 derajat. Lalu untuk catur daya sensornya itu 3 volt sampai 5 volt, lebih tepatnya di 3,3 volt. Untuk output dari sensor ini itu outputnya berupa digital dan kabel koneksi, dan sensor ini memiliki 3 kabel koneksi. Yang kabel pertama yaitu pin signal, yang kedua pin VCC, dan juga yang terakhir adalah pin ground. Selanjutnya dari codingan dari Arduino IDE-nya. Dan di sini alatnya tersedia dari kamera. Untuk codingannya, yang pertama kita input dulu library DHT yang akan kita pakai. Lalu selanjutnya kita bisa menginisialisasi pin DHT-nya yaitu di pin 4. Lalu inisialisasi tipe DHT-nya yaitu DHT11. Selanjutnya kita inisialisasi juga DHT-nya dengan yang tadi sudah kita deklarasikan. DHT pinnya itu 4 dan DHT type-nya DHT11. Selanjutnya dalam point setup, pertama kita harus memulai serialnya dengan serial begin 115200, yaitu serial yang ada pada ESP32. Selanjutnya kita memulai DHT-nya juga dengan DHT begin. Selanjutnya dalam void loop, untuk void loop pertama-tama kita delay dulu selama 1 detik. Selanjutnya kita deklarasikan H itu adalah kelembapan dengan DHT.readHumidity. Selanjutnya untuk suhunya dengan variabel T, yaitu dengan sintaks DHT.readTemperature. Selanjutnya kita cek dulu apakah H atau T nya itu adalah sebuah angka. Kalau bukan sebuah angka, dia akan menampilkan fail to read from DHT sensor. Lalu return itu untuk tidak mengeksekusi program selanjutnya. Nah, kalau misalkan DHT untuk H-nya dan T-nya itu adalah sebuah angka, dia akan ngeprint. Pertama-tama kita print dulu suhunya, lalu kita pisahkan dengan koma. Selanjutnya kita print kelembapannya atau variabel H-nya. Coba di upload dulu. Ke serial monitornya. Nah, untuk serial monitornya bisa dilihat suhu yang terdeteksi adalah 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya adalah 69%. Sekarang 70% ya. Jadi setiap 1 detik DHT akan mengupdate data yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke blok diagram dari LabVIEW-nya tersendiri. Yang pertama di sini ada VISA. Di sini untuk membaca port yang akan kita pakai. Untuk sini saya memakai port COM3. Lalu di sini ada VISA serial. Ini hitungannya seperti serial begin dengan bautnya itu adalah 115200. Itu yang dipakai oleh ESP32. Lalu di sini VISA-nya akan di-read setelah masuk while loop, VISA-nya akan di-read. Lalu di sini ada read buffer untuk menampilkan apa yang dibaca oleh VISA ini yang dari serial monitor akan ditampilkan, lalu akan dipecah ke atas. Ya, di sini adalah spreadsheet to array
yaitu untuk memecah data yang didapatkan dari read buffer. Nah, yang dibaca itu adalah %f yaitu float. Lalu dari spreadsheet to array itu akan masuk ke index array. Yang pertama index array 0 itu adalah suhu. Jadi dari index array 0 ini kita mendapatkan nilai suhu lalu dipecah ke grafik dan termometer. Lalu di sini juga akan menampilkan suhunya. Dan di sini juga ada switch case. Jadi misalnya suhunya itu lebih rendah dari 21 dan humidity-nya atau kelembapannya lebih tinggi dari 75, itu akan terjadi hujan. Tapi kalau misalnya ini di bawah tidak memenuhi yang di sini, itu akan terjadi false, yaitu LED tidak akan nyala dan tidak akan ada indikator tidak akan hujan. Lalu kita ke bawah, ini ada index to array untuk kelembapan yang dipecah lagi untuk menampilkan berapa kelembapannya, lalu dimasukkan ke termometer juga dan di grafik juga. Lalu di sini ada switch untuk stop. Jadi untuk stop stop yang ada di lab view-nya. Lalu di luar while loop itu ada visa close, itu untuk menutup while loop ini, dan kode error. Jadi misalnya lalu di dalam while loop ini error, itu akan menterminate while loop yang ada di dalam sini. Oke, jadi ini adalah tampilan di front panelnya, yang dimana ini adalah ESP32 ini adalah ini untuk memasukkan port COM-nya. Lalu yang LED dan indikator tidak akan hujan ini ada di sini, yaitu LED dan tidak akan hujan. Lalu dua grafik ini, yaitu dua grafik suhu dan kelembapan adalah ini suhu dan kelembapan. Lalu read buffer itu ada di sini, read buffer, dan suhu dan kelembapan ini adalah yang ini, dua ini suhu dan kelembapan, indikator untuk berapa Celsius dan berapa persennya. Lalu di sini ada dua termometer, yaitu adalah ini termometer untuk kelembapan dan ini adalah termometer untuk suhu. Lalu di sini ada indikator tombol stop, itu adalah yang ini. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan apakah suhu dan kelembapan dari yang didetek oleh DHT apakah masuk ke lab view atau tidak. Nah, sekarang suhu yang terdetek adalah 28 derajat Celcius dan dengan kelembapannya 81%. Nah, pertama-tama kita akan mencoba DHT-nya itu dimasukkan ke kulkas. Apa yang akan terjadi dalam lab view-nya tersebut? Oke, saya akan mencoba kulkas. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, kelembapan mulai turun karena masuk kulkas, karena kulkas itu kering ya, di dalam kulkas itu. Kelembapannya akan terus turun dan suhunya belum pada turun ya. Nah, suhunya sudah mulai pada turun nih, 1 derajat. Nah, kelembapan sudah mulai turun, sangat amat turun dengan cepat. Suhunya sekarang 26 derajat. Oke. Nah, jadi terlihat ya bahwa keadaan lingkungan yang terdapat yang diambil oleh DHT itu bisa masuk ke lab dan ditampilkan pada grafik, lalu read buffernya dan skalanya, skala dari termometer yang untuk suhu dan kelembapan. Oke, ini untuk yang ada di dalam kulkas. Kalau misalkan masih aman? Oke, masih aman. Sorry ya tadi. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan korek, apa yang akan terjadi pada lingkungan yang ditangkap oleh DHT? Oke, kita coba menggunakan korek. Kelembapannya. Oke, kelembapannya sudah mulai naik dan suhunya perlahan-lahan terlihat seperti naik ya. Terlihat naik untuk suhunya. Oke. Ya, suhunya mulai naik. Sekarang 29 derajat. Kelembapannya sudah mulai stabil di angka 70-an ya. Oke. Ya. Sip.
kita akan melakukan pengetesan apakah dengan suhu dan kelembapan yang telah kita tentukan thresholdnya akan menentukan indikatornya menyala atau tidak. Nah untuk sekarang kan dengan kondisi lingkungan yang kita miliki sekarang itu tidak akan menentukan tidak akan hujan dan indikator LED-nya tidak akan menyala. Nah sekarang kita coba apakah dengan threshold yang kita ubah bisa membuat LED-nya itu menyala dan indikatornya menyatakan akan terjadi hujan. Coba kalau misalkan saya stop dulu. Kalau misalkan suhunya diubah kita menjadi 40 derajat dan kelembapannya 40%. Oke. Nah, dengan suhu dan kelembapan yang thresholdnya kita ubah itu bisa terjadi hujan dan indikatornya juga menyala. Coba kita kembalikan lagi ke semula. Derajat 75%. Nah, untuk suhu dan kelembapan yang telah kita punya yang di lingkungan kita dan dengan threshold yang kita tentukan itu tidak akan terjadi hujan dan LED-nya tidak akan menyala. Oke. Nah, mungkin presentasi dan demonstrasi yang telah kita lakukan cukup sekian. Kurangnya mohon dimaafkan, kelebihannya disimpan baik-baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.